Halo, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik. Kali ini mari kita bahas salah satu film trailer terbaru yang sudah pasti jalan ceritanya unik dan menegangkan. Berfokus pada seorang wanita yang menyewa sebuah rumah di daerah kumuh. Tanpa ia sadari bahwa rumah itu adalah sarang dari sesuatu yang mengerikan. Tentunya dapat mengancam nyawa si korban. Penasaran? Langsung saja kita dengar celotehan dari film Barbarian 2022. Seorang wanita bernama Tess melakukan perjalanan menuju tempat yang bernama Detroit untuk melakukan wawancara kerja. Oleh karena itu, Tess menyewa sebuah rumah penginapan di daerah terdekat, tepatnya di lingkungan perumahan kumuh bernama Brightmoor, yang menurut orang-orang di sana, lingkungan tersebut tidaklah aman, tetapi Tess tidak memiliki pilihan lain. Tess sampai di penginapan tersebut pada dini hari dengan hujan yang turun cukup deras. Tess beberapa kali mencoba membuka kotak kunci rumah dengan sandi yang sebelumnya telah diberikan oleh agen tempat ia menyewa. Tapi, ia mengalami sedikit kesulitan. Walaupun pada akhirnya kotak itu terbuka, Tess justru tidak menemukan kunci rumahnya berada di dalam. Lalu, ia segera menghubungi agen tempat ia menyewa. Namun tidak ada yang menjawab. Tadinya, Tess memutuskan mencari penginapan lain dan kembali ke dalam mobil. Akan tetapi, tiba-tiba ia melihat lampu di dalam rumah menyala, menandakan ada seseorang di sana. Tess kembali menuju penginapan tersebut dan terheran menemukan seorang pria berada di dalamnya. Ternyata, pria yang belakangan dikenal sebagai Kate lebih dulu menyewa rumah tersebut lewat aplikasi yang berbeda dari Tess. Tentu, membuat keduanya kesal serta bingung terhadap pemesanan ganda tersebut. Mencoba berbaik hati, Kate mempersilahkan Tess untuk masuk. Dan dikarenakan malam itu hujan turun sangat deras, Kate menawarkan agar Tess menginap di sana. Awalnya, Tess ragu dan lebih berhati-hati terhadap orang baru yang belum dia kenal. Tess mencoba mencari penginapan lain. Sayangnya, semua telah terisi penuh. Karena tidak ada pilihan, Tess menerima tawaran dari Kate. Mereka membagi ruangan di mana Tess akan tidur di dalam kamar, sementara Kate akan tidur di sofa. Rasa kekhawatiran Tess atas Kate pada akhirnya mencair karena sikap Kate yang ramah, membuat Tess mulai merasa nyaman. Setelah sedikit mengobrol juga bercanda, keduanya pergi untuk beristirahat. Pada tengah malam, Tess terbangun karena mendengar pintu kamarnya terbuka sendiri. Alih-alih menyangka itu adalah perbuatan Kate, Tess justru melihat Kate masih tertidur di sofa dan sepertinya sedang bermimpi buruk. Tess mencoba membangunkannya. Setelah dirasa Kate baik-baik saja, keduanya kembali tertidur. Keesokan pagi, Tess bersiap berangkat ke tempat wawancara kerja. Tetapi ia tidak menemukan Kate di rumah. Ia hanya menemukan sobekan kertas yang bertuliskan bahwa saat ini Kate sedang berolahraga. Sewaktu keluar rumah, Tess baru memperhatikan kondisi lingkungan tempat penginapannya yang tampak sangat tak terawat atau kumuh. Selanjutnya, Tess segera berangkat menuju tempat kerja. Setelah selesai dengan urusannya, Tess kembali pulang ke penginapan. Namun, ia dikagetkan dengan kemunculan seorang pria tunawisma yang mengejarnya, meminta Tess untuk keluar dari rumah itu. Tapi justru membuat Tess sangat ketakutan dan segera berlari masuk ke dalam rumah. Tess memutuskan untuk pergi dari penginapan tersebut. Tess sempat menghubungi polisi dan menceritakan tentang pria tunawisma yang mengejarnya. Sayangnya, untuk saat ini unit kepolisian tidak tersedia, sehingga tidak dapat datang sesegera mungkin untuk memeriksa. Tess terpaksa menunda kepergiannya. Singkat cerita, Tess kehabisan tisu toilet. Kemudian ia mencari ke sekeliling ruangan di mana tisu toilet disimpan. Hingga ia menemukan tisu toilet berada di basement atau rubahan. Tess turun mengambilnya. Sayangnya, secara tiba-tiba pintu rubahan tertutup dan terkunci dengan sendiri, menyebabkan Tess terjebak di dalam. Merasa tidak dapat berbuat apa-apa karena kebetulan ponselnya tertinggal di atas, Tess justru menemukan sebuah pintu rahasia di dalam rubahan.
Tess lalu membukanya dan menemukan lorong tersembunyi yang gelap di dalamnya. Awalnya Tess ragu untuk masuk ke dalam, tapi karena penasaran, Tess memberanikan diri memeriksa berbekal cahaya lampu yang dipantulkan dari sebuah cermin. Perlahan Tess masuk ke dalam. Ia menemukan sebuah kamar misterius yang berisi kamera video, ember, kasur, juga bercak telapak tangan seseorang di tembok. Sontak membuat Tess ketakutan karena sudah pasti ada orang lain yang tinggal di sana selain dia dan Kate. Sesuatu yang membahayakan. Tess mencoba keluar dari rubahan tetapi kesulitan. Untung saja Kate pulang dan menemukan Tess. Kate membantu Tess keluar dari rubahan melalui ventilasi. Segera Tess memberitahukan tentang apa yang ia temukan di rubahan kepada Kate. Ia mengajak Kate untuk pergi dari rumah itu. Tetapi Kate justru ingin menyaksikannya sendiri karena ia sama sekali tidak mengetahui keberadaan ruangan tersebut. Tess sempat mencegah Kate kembali ke rubahan. Namun Kate memaksa ingin tetap memeriksa dan meminta Tess menunggunya di atas jika Tess tidak ingin ikut bersamanya. Hal itu sebagai antisipasi apabila Kate ikut terkunci seperti Tess sebelumnya. Kate hanya meminta Tess memberikannya waktu sekitar 30 detik. Setelah menyaksikan sendiri, barulah mereka sepakat akan keluar. Sudah lebih dari 30 detik, Kate tidak juga muncul. Tess terpaksa kembali ke rubahan. Sebelum itu, ia meletakkan kembali kunci mobilnya di meja dan mengganjal pintu rubahan dengan kursi agar tidak tertutup sendiri. Tess kembali masuk ke lorong gelap berbekal lampu senter dari ponselnya untuk mencari Kate. Tetapi ia tidak dapat menemukan Kate. Ia justru menemukan pintu lain yang menuju ke terowongan bawah tanah yang gelap dan menakutkan yang mengarah lebih jauh ke bawah rumah. Tess mencoba memanggil Kate dan mendengar suara Kate dari terowongan bawah tanah tersebut meminta pertolongan. Sekali lagi dengan terpaksa, Tess masuk lebih dalam menuju asal suara Kate. Ia terkejut menyadari bahwa terowongan itu tampak seperti penjara bawah tanah. Tak berselang lama, akhirnya Tess menemukan Kate dengan kondisi terguncang. Kate mengatakan bahwa ia digigit oleh seseorang di sana. Tess mengajak Kate untuk segera pergi kembali ke atas. Tetapi Kate justru menolaknya. Ia mengatakan seseorang yang telah menggigitnya ada di atas. Ia mengajak Tess mencari jalan lain menyusuri terowongan tersebut. Tiba-tiba, Kate diserang oleh seorang wanita besar, cacat tanpa busana, yang secara brutal membunuh Kate. Berulang kali membenturkan kepalanya ke dinding terowongan. 2 minggu kemudian, cerita berlanjut ke tokoh yang berbeda, yaitu seorang aktor bernama AJ. AJ baru saja dipecat, bahkan diboikot dan dituntut atas kasus tindakan pelecehan dirinya pada seorang wanita yang tak lain adalah teman lawan mainnya. Atas peristiwa itu, AJ mengalami kebangkrutan. Semua asetnya habis terkuras untuk membayar biaya hukumannya. Hal tersebut membuat dirinya kabur ke luar negeri menuju Detroit dan tinggal di rumah murah yang ia sewa, yaitu rumah di mana Kate terbunuh dan Tess diserang oleh wanita menyeramkan. AJ tiba di rumah sewanya. Ia heran melihat sebuah kursi yang mengganjal di pintu basement. Juga barang lain seperti koper bergeletakan tampak milik seseorang berada di sana. AJ sempat menanyakan kepada agen tempat dia menyewa tentang keberadaan barang-barang tersebut. Tetapi si agen mengatakan tidak ada yang tinggal di sana hampir 2 minggu lamanya. Tidak mau ambil pusing, AJ tidak memperdulikannya dan pergi mengunjungi salah satu temannya. Singkat cerita, pada keesokan hari, kembali AJ merasa penasaran atas siapa pemilik barang-barang tersebut. Ia juga menemukan sebuah kunci mobil yang tergeletak di atas meja. AJ membongkar koper, juga memeriksa sebuah laptop, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Kemudian AJ memeriksa keadaan rubahan dan mendengar sebuah suara dari bawah. Ia pun yakin jika ada seseorang di rubahan. AJ memutuskan untuk turun, di mana ia menemukan pintu rahasia juga sebuah kamar misterius. Tetapi ia sama sekali tidak melihat keberadaan seseorang.
Semakin penasaran, AJ menyelidiki luas lorong tersebut menggunakan meteran. Ia kembali menemukan pintu lain yang mengarah ke terowongan bawah tanah. Ia pun menyusuri terowongan tersebut. AJ menemukan sebuah ruangan lain berisi televisi yang memutar video tentang menyusui anak-anak yang baru lahir. Sontak membuat AJ kebingungan. Tiba-tiba, meteran yang ia pegang seakan-akan ditarik oleh sesuatu. AJ yang ketakutan menodongkan pisau ke arah terowongan, tetapi tidak melihat apa-apa. Rasa ketakutan yang besar membuat AJ berlari mencari jalan lain untuk keluar. Ia sempat tersandung dan terjatuh. Tiba-tiba, wanita mengerikan itu muncul di hadapannya. AJ tentu saja mencoba kabur, tetapi ia justru terjatuh dan masuk ke dalam lubang tempat di mana Tess dikurung. Ternyata, Tess masih hidup. Selama ini ia menjadi tawanan dari wanita mengerikan itu. Tess meminta AJ untuk tenang agar wanita tersebut tidak kesal dan menghajarnya. Tess menjelaskan bahwa wanita di terowongan disebut sebagai ibu. Ia ingin mereka bertindak sebagai anak-anaknya. Lalu, dari atas, wanita itu muncul memberikan botol susu kepada AJ, meminta AJ meminumnya. Namun tentu AJ menolak, meskipun Tess telah memberitahukan AJ untuk menuruti permintaan wanita itu seperti dirinya. Dikarenakan AJ tidak patuh, wanita itu turun dan menyeret AJ ke ruang TV. Wanita itu memperagakan juga memaksa cara menyusui seperti yang berada di dalam TV kepada AJ. Kesempatan tersebut digunakan Tess untuk melarikan diri. Meskipun Tess hampir saja tertangkap, tetapi dia berhasil keluar melalui ventilasi rubahan, di mana ia dibantu oleh pria tunawisma yang sebelumnya sempat memperingatkan Tess untuk tidak masuk ke dalam rumah tersebut. Tess mengatakan bahwa ada seorang pria yang ditawan di dalam rumah. Ia hendak membantu AJ, tetapi pria tunawisma yang bernama Andre melarangnya dengan mengatakan Tess adalah orang yang beruntung dapat keluar dari rumah itu. Andre memperingatkan Tess untuk meninggalkan lingkungan ini sebelum malam tiba, saat dimana sang ibu pergi berburu di malam hari. Tetapi Tess tidak mengiyakannya. Ia menemukan pom bensin lokal dan memanggil polisi untuk meminta bantuan. Sayangnya, laporan Tess ditolak oleh para polisi itu yang menganggap Tess adalah salah satu tunawisma di daerah tersebut karena penampilan Tess yang kumuh. Polisi itu mengira Tess hanya mengada-ngada, meskipun Tess menceritakan dia berhasil kabur sebagai tawanan dan ada pria lain yang juga ditawan di dalam rumah oleh wanita gila. Tetapi tetap saja para polisi itu tidak percaya. Mereka pergi meninggalkan Tess sendirian. Kilas balik ke tahun 1980-an menunjukkan pemilik asli rumah tersebut yang dikenal sebagai Frank. Ia adalah pria yang suka menguntit, menculik wanita muda dan menahan mereka di terowongan. Frank juga memperkaos mereka dan membesarkan anak-anaknya. Tidak sampai di sana, Frank juga ternyata suka melakukan incest kepada anak-anaknya. Kembali ke masa sekarang, ketika mencoba melarikan diri dari wanita tersebut, AJ menemukan sebuah ruangan lain yang tampaknya ditakuti oleh sang ibu. Di dalam, dia menemukan tumpukan sampah dan juga Frank yang sudah tua. Frank tampak lemah. Ia hanya bisa berbaring di kasur. Jadi, selama ini, Frank tinggal di rumah itu tanpa ada yang mengetahuinya. Selain itu, AJ juga menemukan lusinan kaset video Frank memperkaos wanita yang berbeda. AJ hampir tidak mempercayai apa yang telah ia temukan. Kemudian, secara tidak sengaja, AJ memberi Frank akses ke pistol yang digunakan Frank untuk bundir. Setelah peristiwa yang cukup membuat AJ terguncang, AJ mengambil pistol tersebut dan kembali ke terowongan bawah tanah mencari jalan keluar. Sementara Tess kembali ke dalam rumah untuk mengambil kunci mobil. Saat berada di dalam mobil, sang ibu meninggalkan rumah untuk memburu Tess. Tess yang melihat langsung menabrak wanita itu, menjepitnya ke rumah dan sepertinya telah menghabisi sang ibu. Kemudian, Tess kembali ke terowongan untuk menyelamatkan AJ. Tetapi secara tidak sengaja, AJ justru menembak Tess yang dikira sang ibu. Melihat kondisi Tess yang mengalami luka tembak, AJ membawa Tess keluar. Keduanya melarikan diri dari rumah dan menyadari jika sang ibu telah membebaskan diri dari himpitan mobil.
Pasangan itu menemukan Andre, pria tunawisma yang awalnya mencoba memperingatkan Tess. Andre membawa mereka ke tempat persembunyiannya dan menjelaskan bahwa sang ibu adalah produk pemerkaos dan incest selama beberapa dekade yang dilakukan Frank. Setelah menceritakan, rencananya mereka akan membawa Tess ke rumah sakit pada pagi hari demi mencari aman dari incaran sang ibu. Tetapi sayangnya, sang ibu menemukan mereka. Ia menghabisi Andre tanpa ampun. Sedangkan Tess juga AJ mencoba kabur menghindar. Tidak ada jalan lain selain naik menuju menara yang kebetulan berada di sana. AJ lebih dulu naik ke atas, meninggalkan Tess yang kesulitan naik karena menahan sakit, di mana sang ibu mengejar mereka dari belakang. Setibanya mereka di atas menara, AJ mencoba menembak sang ibu. Sialnya pistol yang ia pegang terjatuh. Karena kondisi tersudut dan tidak ada jalan lain, AJ mencari aman, yaitu mendorong Tess dari menara untuk mengalihkan perhatian ibu. Sang ibu melompat menangkap Tess, melindunginya dari kejatuhan. AJ turun untuk memastikan. Ia mengambil kembali pistol yang sempat terjatuh. Beruntungnya, Tess selamat. AJ yang menyadarinya mencoba untuk meminta maaf kepada Tess yang terluka parah. Namun, tiba-tiba sang ibu yang dikira telah tewas sadar kembali dan menghabisi AJ. Selanjutnya, dia mencoba membawa Tess kembali ke rumah untuk dirawat sebagai anak. Tetapi Tess menolak, meskipun timbul perasaan iba di diri Tess atas perlindungan yang diberikan sang ibu kepadanya. Dengan terpaksa, Tess harus menembak kepala sang ibu menggunakan pistol yang sebelumnya dipegang oleh AJ. Tess pada akhirnya dapat melarikan diri dari incaran sang ibu dan meninggalkan tempat tersebut.